pulang, saya di Amerika dari tahun 2006 sampai 2010. Saya balik ke sini itu 2011. Terus ke Korea Selatan 3 tahun. Lalu balik ke sini menikah. Menikah, lalu setelah itu 2 tahun kemudian kembali ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Ya sudah, saya mulai bisnis. Ya, pertama kali di minyak dulu, Minamarat Energi. Nah, saya bisnis minyak di Minamarat Energi itu tahun 2016. 2017 saya bangun itu Bumi Gagas Rasid, itu Cinnamon. Kenapa kok saya suka di bisnis Cinnamon itu karena memang itu potensi yang benar-benar belum pernah disentuh sih. Kebetulan di Cinnamon itu saya baru tahu bahwa demand kita tuh besar sekali, tapi supply kita sangat kecil, sekecil itu. Jadi bahkan kita masih sampai sekarang masih import dari Vietnam sampai detik ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu masih import dari Vietnam. Nah itu yang saya pingin, kenapa kok saya kerjasama juga dengan ya kabupaten sana juga, dengan bupati sekarang Pak Adi Dozali itu 2 periode kawan. Jadi kita gimana cara ekonomi lokal itu dibangun, itu yang saya pingin. Dan ya alhamdulillah bagus gitu loh, sampai sekarang kita sudah konsesi kita 13.600 hektar dari Inurani, dan ya semoga makanya dalam waktu dekat sih memang kita akan ekspansi terus. Kalau lebih seperti itu sih, kalau untuk secara gambaran generalnya seperti itu. Jadi kalau masuk ke interest ke kayu manis itu mungkin bisa mulai tahapannya untuk apa namanya? Biar publik bisa lihat urutannya, artinya bukan sesuatu yang dilakukan secara ujuk-ujuk. Oke. Ya. Dulu awalnya sekali saya masuk di komoditi itu saya main dulu minyak. Main dulu kita awalnya pala, cengkeh sama vanili dulu awalnya di Lampung. Saya dulu nggak main rempah sebenarnya dulu awalnya. Kan kita minyak nih, tetap komoditi base-nya. Tapi saya pingin ada kok komoditi minyak itu terlalu banyak juga gitu loh obstacle-nya. Lalu saya pikir, pada saat saya masuk ke Lampung itu, saya baru tahu ternyata komoditi itu terlalu banyak yang bisa potensi kita gali itu banyak sekali. Akhirnya saya tahu kayu manis itu ternyata salah satu hal yang sangat esensial. Nah di situ saya mulai tertarik gitu loh. Gimana cara kita bisa ngembangin potensi di situ? Kalau pertama kali komoditi ataupun rempah yang pertama kali saya tuh di cabe, Pak. Cabe, pala, vanili, cengkeh. Lah main itu setahunan lah, dari 16 sampai 17 tuh main itu dulu. Terus akhirnya saya pikir ada komoditi ataupun spice rempah yang sangat-sangat bagus, tapi nggak ada yang masuk ke situ tuh kayu manis. Potensi hutan kita ini besar sekali, nggak ada yang sentuh sama sekali. Kalau orang hutan pinginnya langsung dibuat jadi tambang segala macam, itu yang menurut saya ada satu challenge tersendiri buat saya. Saya pingin ada satu pengolahan fungsi yang jauh lebih ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja itu cukup banyak sih. Kita kalau sekarang 4.000 ada tenaga kerja yang gitu, ya 4.000 tidak kurang. Karena di lokasi itu. Di lokasi itu, Pak. Karena kita sekarang total 13.700, 13.600 sekian hektar yang kita kelola. Pasarnya bagus itu, Pak ya? Bagus, Pak. Kalau untuk posisi itu seperti yang bilang, demand kita terlalu tinggi. Demand itu segini, sedangkan kita punya supply hanya segini. Sisanya kita masih impor. Sampai detik ini kita masih lokal. Iya, lokal. Kita tuh importir, importir terbesar, importir besar juga. Kita ngambil dari Vietnam, Pak, masih sampai sekarang. Jadi ya cukup besar sekali potensinya. Belum digarap ya. Waktu awal masuk ke komoditi kayu manis ini prosesnya seperti apa ya? Untuk awalnya saya kan kalau kita ngeliat di rempah itu kan banyak sekali itemnya, Pak. Nah, ternyata item yang paling menarik itu adalah di mana satu kebutuhan yang bisa kita supply itu adalah yang demand-nya besar. Jadi kita kalau bicara soal buyer, kita nggak cari buyer nih. Dan saya pikir kayu manis itu termasuk menyerap tenaga kerja sangat besar sekali. Itu yang saya pikir. Dan kalau pakai mesin penggunaan mesin kita juga masif. Tapi tetap bagaimanapun ya ngulitin sebagai macam dry itu semua masih pakai tangan, semua masih pakai orang.
benar-benar orang. Itu disebutin tadi potensinya besar dalam skala seperti apa, demand seperti itu. Nasional. Angkanya mungkin bisa disebut. Kalau untuk demand nasional sih besar sekali ya. Kita tuh baru supply paling se-Indonesia tuh untuk produksi dalam negeri itu kita baru supply tidak sampai 13% kebutuhan nasional kita. Sisanya kita masih import dari Vietnam. Buat apa sih? Banyak makanan Pak, terutama. Kalau kayu manis itu makanan, itu paling banyak makan. Kue segala macam itu kayu manis. Cake itu semua kayu manis. Jadi itu kan pangan jatuhnya. Nah, Iya. kita bayangin kalau pangan kita nggak tercukupin seperti apa, itu lumayan berat sekali esensinya sih. Ya, Jadi- ternyata begitu besarnya permintaan gitu ya. Iya, demand-nya besar sekali Pak. Kita masih impor sampai sekarang masih. Dalam kondisi seperti ini, artinya untuk kayu manis ini sudah jalan berapa tahun? Dari 2017 ya Pak. Nah, artinya mungkin kendala yang dihadapi Iya. di lapangan berkaitan dengan tanaman itu mungkin bisa diceritakan. Kalau masalah soal kendala, kalau awal-awal karena mungkin ya kita harus koordinasi dengan warga segala macam, itu kalau obstacle di awal seperti itu. Tapi berjalannya waktu, ya warga itu di sana tuh nggak seperti yang di perkotaan, yang dalam artian banyak maunya. Enggak, ternyata kok enggak juga gitu. Enggak jauh daripada itu malah. Orang di sana tuh sederhana, pokoknya jam 9, jam 8 tuh tidur, jam 3 pagi itu bangun, jam 4 sudah mulai bekerja, seperti itu terus. Sampai jam 2 siang tuh sudah selesai bekerja sudah. Karena kalau sudah siang itu sudah nggak ideal untuk melakukan proses itu sudah nggak ideal. Biasa siang, sampai siang jam 2. Tanah apa yang diperlukan untuk menanam? Gimana Pak? Tanah yang Lahan. diperlukan? Kalau lahan seperti apa? tanah biasa sebenarnya pegunungan yang paling bagus Pak. Karena gini, suhu kayu manis itu, pohon kayu manis itu paling bagus pada saat dia kalau malam dingin. Iya. Begitu malam itu dia dingin sekali, itu bagus sekali. Dia akan tumbuh growth sangat bagus sekali. Nggak perlu pakai pupuk apa segala itu, tidak. Puncak. Tidak perlu. Ya kayak puncak itu sebenarnya bagus sekali kalau kayu manis. Jawa Barat itu banyak beberapa daerah yang cocok untuk ditanami kayu manis ya. Ya karena posisinya tanahnya itu di dataran tinggi, dia banyak embun, itu bagus. Itu langsung cocok. Tapi kalau dia dataran rendah dia nggak cocok. Oke, jadi total tenaga kerja yang diserap saat ini berapa? 4.000 Mas. 4.000 plus pasti Pak. 4.000 4.000 plus. orang. Iya. Proses perekrutannya artinya warga sekitar kira-kira berapa banyak atau warga yang di luar wilayah itu yang Semua di didatangkan? warga sekitar Pak. Semuanya tidak dari luar. Semuanya warga sekitar semuanya benar-benar tenaga lokal dan tenaga di situ semua. Karena kita pendataan juga dari perangkat desa, semuanya full dari perangkat desa. Kita semuanya, makanya kita kan dapat atensi juga dari bupatinya juga support, karena itu nyerap tenaga kerja langsung gitu loh. Itu kan terus ekonomi jalan kita kan. Dan kalau di sana menariknya di bisnis kayu manis itu bisnis semua kes-kesan Pak. Nggak ada namanya kayak apa. Termin. Wah, kayak termin itu nggak ada. Di sana tuh nggak ada. Langsung. Bank juga Ada masih barang, hanya ada- BRI di situ. ada Iya. barang, ada. Timbang bayar bahasa kita. Timbang bayar, lu timbang, lu bayar, pulang udah pergi sana udah gitu doang gitu. Dan simple gitu, bisnisnya nggak rumit-rumit. Dan gampang tuh menang kayu manis. Gampang Pak, gampang. Dengan begitu tingginya permintaan, Iya. mengapa sedikit Penyuplai. petani? Karena gini Pak, kalau kita bicara soal kenapa sih tidak banyak pengusaha yang main di bisnis ini? Iya. Kan gitu. Iya. Sebenarnya karena mungkin tantangan terbesarnya itu masyarakat, Iya. orang. Gimana sih bisa dekat sama masyarakat setempat segala macam? Kan orang lebih suka berurusan sama mesin Pak. Iya. Kalau mesin kan kasarnya nggak usah diatur juga, Iya. tinggal dia setel jalan. Kalau orang kan enggak. Sedangkan kalau saya pribadi, papa kan dulu juga memang main perkebunan, obrol juga perso. Jadi memang gimana sih dekat ke orang, gimana segala macam, ya sudah kita harus bisa memahami apa yang mereka mau, sudah itu aja. Dulu juga sama, papa juga pada saat BSB itu, papa masyarakat jumlah yang ikut itu sudah sense of belongingnya ada. Ya, saya cukup belajar banyak sih dari papa. Pendekatan ke masyarakat itu maksudnya dengan karakternya atau SDM-nya soal kayu Kayak manis? sekarang kayak kita ke para perangkat desa segala macam, saya ketemunya kan di Padang waktu pas awal-awal, karena itu daerah kita punya lokasi di Kerinci itu 4 jam dari Padang. Saya ketemu di Padang, perangkat desanya segala macam. Itu sebenarnya kalau kita ini nggak ada tuntutan apapun sebenarnya, nggak ada, karena kan itu tanah kan punya Hutani.
kita tinggal kita konsesi aja sudah. Itu mereka sudah sangat happy sekali gitu loh. Ada pekerjaan baru, ada ladang pekerjaan baru. Saya masih reguler Pak, kalau untuk gimana, maksudnya untuk seperti ke masyarakat, tiap 2 bulan 3 bulan sekali itu baju bola, celana bola, kaos kaki, itu kirim ke sana gitu loh. Itu hal sepele tapi itu yang memang mereka butuhin gitu loh. Lebih dihargai. Iya betul, hal kayak gitu kok. Saya beli Iya. cukup banyak segala macam, wah kirim kargo sana itu untuk main bola segala macam. Itu sudah happy banget gitu, dan kita pun juga happy gitu loh. Pak, pemerintah tahu nggak ini kita kekurangan itu dan Kalau apa? kayu manis tahu Pak. Terus Karena kenapa? gini, kenapa sih Mas, pertama kali juga kalau secara margin, nah, kalau kita bicara bisnis wise-nya, marginnya memang nggak seenak kalau misalnya main tambang, main apa segala macam. Tapi saya secara pribadi memang fatsun saya dari awal memang di perkebunan gitu loh. Papa juga dulu bekas perkebunan, pemain besar perkebunan juga dulu. BSB dulu kan memang salah satu yang memang terbesar, dan waktu itu kita supply ke Jepang itu ke kamar dagangnya Pak. Kita nggak ke swasta dulu. PT Budi Silo Bakti itu dulu supply-nya itu ke kamar dagang Jepang dulu, Japanese Chamber, pas zaman Papa. Saya tumbuh 18 tahun dengan lingkungan itu, saya tahu gitu loh. Ini meskipun itemnya beda, kalau dulu Papa BSB itu labu sama terong. Iya kan? Iya. Lo inget kan? Iya. Nah sekarang saya main di kayu manis, tapi sama, perkebunan itu menurut saya menarik sih. Mas, ini yang banyak dikeluhkan oleh pengusaha ya, Iya. pungli dan premanisme. Nah itu Oh, kita iya. pengen dengar gimana tuh? Alhamdulillah benar-benar nggak ada Pak. Ya. Benar-benar nggak ada. Ini bukan karena maksudnya karena media itu nggak ada. Karena di sana itu sebenarnya tingkat ekonominya emang sebenarnya sangat kurang. Jadi apa ya, di sana istilahnya tokoh-tokoh adatnya, perangkat desanya itu juga nggak yang kayak gimana enggak gitu loh. Kalau sekarang di daerah kita situ, wah ekonominya sangat maju Pak. Dibanding dulu kita belum masuk, itu terus terang aja gitu loh. Bisa survei ke lapangan, bisa lihat sendiri, itu dulu nggak begitu gitu loh. Benar-benar rumah bedeng itu udah semua, udah rata. Sekarang ada yang namanya pakai tembok, itu udah kemajuan banget. Dulu kan ke situ nggak di-develop sama sekali Pak, sama sekali. Padahal jangka waktu pendek gitu ya, 5 Iya, jangka pendek. Di Karena mana kan lokasi sebenarnya prosesnya? secara ini itu udah tinggal kita panen sebenarnya, tapi kan nggak ada yang mau ngerjain. Pak Budi, dari 13% yang Produksi nasional. produksi Kita termasuk nasional, salah besar yang besar Pak. Kita kalau misalnya dari 13% itu 70%-nya kita nggak kurang, itu kita sendiri. Oh, 70%. Iya, pemain utama dong ya. iya. Terus terang kita besar Pak. Kita Berapa? mainannya besar. berapa pemain ada berapa pemain? Banyak sih banyak Pak, tapi sebenarnya memang kecil aja. Karena dia kan maksudnya masih hitungannya swasta ya, privatisasi semua. Kalau saya tahu gimana how to approach. Saya pertama kali saya ke Inutani dulu. Makanya kalau tanah, saya nggak ada yang namanya beli tanah. Tanah milik negara kok. Saya olah aja, saya konsesi. Berapa luas itu? 13.600 13 hektar. Ada syarat khusus ya? Pak, saya menanya, Ya. Pak, sistem perawatannya kan dari kecil kan? Iya, betul. Dari kecil itu yang merawat petani, Mm, kemudian setelah panen Iya. itu dihargain secara harga pasar. Harga pasar dan bukan harga internasional gitu enggak Pak. Karena mereka pun juga nggak mau. Artinya begini kan, petani ini akan puasa selama 5 tahun nih. Enggak Pak. Karena gini, sebenarnya lahannya itu banyak sekali yang sudah tertanam kayu manis di Kerinci, banyak sekali Pak. Oh gitu. Itu- Nah, kalau yang baru Pak, itu kan dia harus puasa 5 Saya ambil Inutani terus. Jadi kita harvest yang sudah ada terus. Oh gitu. Kita harvest yang sudah ada. Jadi kita yang kita planting itu adalah yang kita sudah kita keruk, kita baru kita planting lagi. Sisanya pada saat kita habis planting, kita panen lagi di tempat lain. Yang di satu area itu terlalu besar Pak. Itu nggak habis puluhan tahun. Terus terang aja nggak habis itu puluhan tahun itu. Jadi nggak akan Nggak ada selesai. istilah puasa. Nggak ada istilah puasa. Jalan terus Pak. Panennya Betul, betul. 5 betul. tahun ya? 4 tahun Pak, betul. Dari mulai tanam. Tanam 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun sudah bisa Sudah panen. Panen. Oke, jadi artinya sebelum Pak Budi ke sana, masyarakat sana sebenarnya sudah punya pohon. Punya. Dan itu mereka dulu awalnya mereka jadinya, saya ada beberapa nanti dokumennya saya kasih ke itu pemanfaatannya terlalu sedikit gitu loh. Cuma yang kayak stick-sticknya aja. Sedangkan kalau saya sekarang mulai dari daun apa ranting semua saya olah jadi produk yang sudah hilirisasinya harus jalan.
nggak ada yang terbuang, nggak ada satu pun wasted dari satu pohon itu semuanya saya olah, nggak ada satupun yang nggak. Ternyata. Nah, Untuk apa aja itu? Untuk apa aja? banyak sekali bang, makanan terutama makanan, cake segala macam pemanis, Berarti pasarnya pokoknya itu ya. rokok. Kalau untuk Indonesia itu konsumsi terbesarnya rokok, jarum super. Itu satu-satunya produknya Jarum yang pakai cair manis itu Jarum Super. Makanya rokok yang sangat unik cita rasanya ya cuma Jarum Super. Kita bisa ngerokok apapun, ada manisnya itu aneh gitu ya. Itulah, itu cair manis kayak gitu. Sebenarnya kalau di combine, di mix antara tembakau sama kayu manis itu untung. Kayu manis lebih murah ketimbang tembakau. Oh, dioplosi gitu. Iya, kasarnya gitu Pak, digabung. Iya, makanya kan harganya Jarum Super dengan Gedang Garam sama, tapi sebenarnya cost produksinya Jarum di sini. Jarum malah rendah ya. Rendah sekali Pak, itu untungnya besar sekali. Satu. Laras. Itu udah kebaca sama pabrik yang lain, pabrik rokok lain. Mereka ngeblendnya belum tentu bisa, iya. Ngeblendnya belum Iya, bisa. iya. Itu mereka ada dicampur, di blend jadi saus. Itu kayu manis juga dijadiin saus juga. Rahasia dagang ya. Iya, iya. Dapur orang. Di blend produk-produk Ada tipe-tipenya Indofood, nih. apa makanan apa segala macam pasti ada. Itu dia rempah-rempah yang pasti dipakai. Itu kan termasuk murah ya Pak ya? Iya. Sebenarnya kan murah, tapi bisa lari kemana-mana gitu loh. Bisa menjadi substitusi pengganti bahan pokok itu lumayan banyak. Gitu loh. Pada saat kita bicara mau panen itu butuhin biaya besar juga. Pengolahannya kita mesin-mesinnya kita datangkan dari China itu besar, itu mahal-mahal banget. Satu mesin itu paling murah 17 M. Itu untuk ngolah, iya. Sekarang Untuk- punya berapa mesin? 6. Kita punya 6 mesin, Pak. Jadi Kita punya 6 secara- besar. Iya. Secara kepemilikan Iya. pohon kayu manis ini sebetulnya siapa statusnya yang punya? Negara, Om. Negara. Itu sebenarnya milik negara. Sama seperti kayak batu bara sebenarnya semua juga milik negara. Iya kan? PTN ya. Iya. Inutani itu ya. Iya, Inutani. Dari 4.000 tenaga yang Iya. tenaga ahlinya berapa? Tenaga ahli nggak banyak, Pak, sebenarnya. Yang Nggak banyak. mengoperasikan Berapa mesin. puluh aja kok. Yang mesin itu berapa puluh orang aja. Dan itu sama warga setempat juga. Nggak ada yang diterbangkan dari Pulau Jawa, nggak ada. Iya, iya. Jadi berapa lokasi yang Pak Budi kuasai? Satu area itu, Pak. Satu area itu, aja? iya, satu Yang area itu 13 gitu. 13.600 ya. Sebenarnya itu kalau potensi yang masih bisa dikembangkan sekitar 112.000 lebih masih ada hektar. Belum ada peminat lain? Belum. Kayak kebetulan kalau daerah sana sih, ya saya aja sih main. Kayaknya perputarannya mungkin agak itu mungkin. Karena orang mungkin nggak mau karena untungnya kecil, menganggap seperti itu kan. Kalau Oh. kita hitungan berbisnis itu kita nggak bicara untung kecil, volumenya berapa dulu nih? Iya, iya, iya. Nah, memang Pak itu hitungannya belasan perak dikali berapa nih? Iya, iya, iya. Iya, jadi itu menarik kalau udah begitu. Kalau sisi kualitas masing-masing satu daerah ada perbedaan nggak? Ada. Maksudnya Ada. ini kadang Betul, ini kayak mana tipe A ke Betul, betul. Grade-nya, betul, Grade-nya. betul. Iya, grade. ada berapa grade? Ada 3 Pak sebenarnya. Kalau untuk internasional ada 3, AA, AB, terus dia DA. Udah itu aja. Kerinci? Kalau kerinci AA. AA daerah sana sebenarnya semuanya bagus. AB, Sama paling DA. atas. Jadi AB sama DA. ya. Ada KFKM. Nanti untuk detail aku sudah paringi ke Iya, iya. Komite saya. Pak Budi, mungkin kita diberi pencerahan Iya. tentang apa namanya konsep bisnis volume itu. Iya. Mungkin kita diberi pencerahan. Iya. Kalau masalah soal kayu manis itu sebenarnya kalau kita bicara soal pada saat itu besar, jumlahnya besar, itu bisnis yang sangat menjanjikan sih. Ya memang kalau orang mungkin males lah Bu, susah nih ngadepin masyarakat segitu banyaknya. Ya kalau kita sebenarnya kita bisa memahami apa yang dimau ya buktinya fine-fine aja. Ya terus sampai sekarang tidak pernah ada gejolak. Karena orang-orang perangkat desanya pun juga sangat-sangat welcome sekali gitu loh, nggak pernah ada yang namanya gejolak sekalipun selama dari mulai jadi sampai sekarang kan. Mulainya tahun berapa itu Pak? 2017 Pak. 2017. Baru. Berarti Saya 2017. Ini tahun ke-6 ya? Tahun ke-6 Pak. Sekarang tahun ke-6 kita. Tahun ke-6 kita. Dan tidak ada Nggak pernah ada gejolak. Jadi panennya tiap hari atau? Tiap hari kita kerja Pak, tiap hari masa ini dan itu kan kita ada sendiri kan. Ada beberapa pekerja memang yang bagian untuk nebang, terus yang bagian untuk ngerapiin, Ya. bagian untuk ngirim, bagian untuk buat jadi end product macam-macam. Ya 4.000 itu memang banyak sekali ya. Jadi keluar dari kerinci dalam bentuk apa? Ya. Kalau pertama kali pohon kan dari pohon gelondongan nih Pak. Iya. Lalu di satu kita punya satu area itu yang buat untuk
diversifikasi. Iya. Semua pohonnya digundulin, udah masuk ke proses kayu gelondongnya diserut. Iya. Terus sebelum diserut itu dikulitin, Pak. Jadi kayu manis itu pohonnya dicongkel, ditarik, dikulitin. Iya. Nah, kulit itu jadi produk beda lagi. Jadi prosesnya untuk satu pohon sampai menjadi end product itu mungkin sekian makan waktu 3 hari. Satu pohon, Pak. Berapa jenis? Karena yang produk? ngerjain jenisnya pohon sama aja, Pak. Cuma kadang-kadang begitu kita ini, oh ternyata kualitasnya cuma grade ini. Iya. Itu aja. Tapi secara produk semua satu pohon itu pasti akan kita manfaatkan. Enggak, dari satu pohon itu ada berapa varian? 5. Jadi 5 produk satu pohon. Apa aja? Tidak ada yang tersedia, ada stick powder, terus stick powder sama yang itu ya Pak, yang biasanya di bawah itu biasanya orang buang, itu sekarang kita pakai. Itu sebenarnya serut yang sudah habis diserutin, Iya. keluar. Nah itu kita masih jual lagi. Itu yang sekarang di restoran-restoran bahkan dicelupin buat taruh itu segala macam Iya. buat. Iya. Karena Itu dulu dibuang. Dulu itu dibuang. Nggak ada sisa ya? Nggak ada sisa, Pak. Nggak ada. Kita nggak mau ngasih karena kita dulu mikir gimana caranya produk ya, kita belajar juga dari berbagai macam bisnis. Itu perkebunan itu memang kuncinya itu adalah hilirisasinya itu harus selesai. Iya. Jadi nggak ada namanya sampah segala macam. Limbahnya itu tidak ada gitu. Jadi keluar dari kerinci itu udah dalam bentuk 5 produk. 5 produk, betul. Itu masuk ke gudang kita. Ya. Saya ada 13 gudang di situ. Nah, gudang di situlah tempat yang namanya timbang bayar itu. Ya. Jadi bayar itu udah antri ke tempat kita itu cuma benar-benar timbang, bayar, cabut, bayar, cabut, sudah. Kes-kesan, Pak. Nggak ada namanya, wah nanti tempo 1 minggu, 2 minggu, nggak ada. Jadi ke perusahaan powder khusus ke powder. Iya, betul. Karena kita ada 13 pabrik itu. Ada loket-loket. Ada loketnya sendiri, betul, Pak. Betul seperti itu. Jadi kalau secara bisnis menurut saya, Iya. dia kan volume bisnis. Iya. Lalu kemudian dia cash to cash. Iya, betul. Jadi sebenarnya value-nya sangat tinggi loh, Tinggi sekali. Kita nggak ada yang namanya kayak tempo lah apa segala macam, tidak ada. Kes-kesan sekarang. Caranya cepat juga ya. Cepat. Keputusan cepat, Pak. Oh, kalau yang timbang bayar itu dengan pembeli luar ya? Dengan pembeli, Pak. Kalau Dengan yang ke pegawai dia gaji tetap. Kita kasih gaji. Kita kasih gaji untuk pegawai. Nah, untuk yang kalau mereka kan memang nggak punya lahan, jadi kita hanya berikan gaji. Gitu aja. Dan itu benar-benar secara standar yang memang udah disepakatin dari awal. Sebelum kayu manis main apa Bang? Dan Dulu pertama kali banget tuh cabai, Pak, awalnya. Saya main cabai di Lampung dulu. Habis cabai, terus vanili, pala, cengkeh, tapi seputar itu Puter, iya. itu juga ya. Saya baru Tapi dapat itu tetap pencerahan. jalan atau tetap ya? Ini ekspansi. Saya masih, Pak, masih. Berarti Kalau ekspansi cabai dong gitu kayaknya. masih, iya. Saya kalau kayak cabai segala macam itu di Lampung saya. Nah, kalau yang kayu manis itu di Sumatera Barat. Dulunya di Lampung saya mainnya. Nah, cinnamon ini cinta pertama atau Ini cinta kedua, Pak. Kalau di ini. Sebenarnya karena waktu pertama kali saya main rempah itu pertama kali saya mainnya cabai. cabai dulu? Nah, cabai, pala, vanili, cengkeh itu di era yang kurang lebih sama, sekitar 6 bulan pertama, 7 bulan pertama saya main itu dulu. Saya main di Kota Lampung waktu itu. Sekarang cinnamon yang utama. Sekarang utama, Pak. Di bawahnya apa? Sekarang kalau yang lainnya saya enggak, karena Bumi Gegas Rasi hanya main cinnamon aja. Nah, saya ada beberapa CV itu yang untuk main yang kayak pala gitu segala macam, tapi saya enggak saya masukin ke induk perusahaan, saya enggak. Saya hanya cinnamon aja. Saya pengen ekspor di bidang itu aja. Kalau sebenarnya kalau ekspor yang di bidang itu sebenarnya orang-orang itu hutan itu sebenarnya banyak sekali yang sangat-sangat membantu saya sih Pak di awal. Terus terang aja. Karena memang permintaan dari mereka bahwa ada nggak ya mau berkorban nih gitu loh, ngebangun ini wasting loh di belakang ngerti nggak? Itu Iya. tanah ratusan ribu, 200, 300 ribu hektar lebih itu nganggur gitu loh. Kok nggak ada yang mau? Nah saya pikir wah ini saya mau nih gitu loh. Ditawarin yang sesuatu hal yang memang saya pengen approach ya, itu sudah berkat banget sih gitu loh. Itu bahkan istilahnya pas saya suka, saya mau, itu nawarin gitu loh. Ya sudah jalan. Nah, Pak Budi pernah mencoba eksplorasi daerah lain nggak yang seperti Kerinci? Jawa Barat pernah, Pak. Terus? Tapi ternyata memang nah itu saya mengakui bahwa ada daerah yang memang mungkin secara penduduk
marginalnya itu agak sulit dikelola. Iya, karakter masyarakatnya Pak. Iya, Akhirnya iya. ada, saya sempat ngejalanin di situ sempat sampai 1,5 tahun, akhirnya stop. Karena hasilnya sangat tidak memuaskan. Dan dibohongin terus. Iya, betul. Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Kenyang saya. Iya, oh gitu. Dia pemain cabai, Pak. Iya, benar-benar nggak ini Pak, beda banget gitu loh. Di Cilincing nggak seperti itu gitu loh. Mental yang masalah. Mental masyarakatnya berbeda. Karakter susah. Kalau dari sebagai pengusaha gitu, Iya. saya apa yang ingin yang perlu atau yang perlu di highlight dari Pak? Sebenarnya kalau apa ya? Sebenarnya kalau saya ngelihatnya sebagai pengusaha kayak di Cinnamon itu Pak, sebenarnya kalau ada yang mau ikut bareng lagi itu ideal sih. Karena masih terlalu banyak demand-nya, yang belum terpenuhi itu terlalu banyak. Kita nyari impor, partner gitu Pak. iya, Oh. bukan artinya gini. Sebenarnya berbisnis aja sendiri sana. Tapi ayo, terlalu besar sekali gitu loh. Nggak ada yang kelola di situ. Ada lahannya, ada pasarnya. ya. Ada pasarnya, ada lahannya, betul. Kenapa nggak dilanjutin orangnya gitu juga loh? ya. Itu kan kesempatan buat Budi Susilo berkembang biak sendiri kan nggak apa-apa juga. Iya, makanya ada kata kalau ada orang yang maksudnya main di daerah sana nggak apa-apa gitu loh, karena itu akan bagus sekali gitu. Orang ini kita mau dikasih modal.